سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بهذا الرضوان عليها وامدنا بأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة. وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوح وصلاة شهر ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصاب ولا مشقة ولا ضير. بسر أسرة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسن الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kembali di dalam Jalsatul Itsnin sebagai permulaan setelah kita menjalani istirahat baik dalam bulan Ramadan juga istirahat karena sebab suasana pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan terus kita berdoa kepada Allah. Ini bala, ini musibah, ini ujian baik berupa bentuk COVID-19 ataupun lainnya, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Dengan sebab kita duduk di dalam majelis yang mulia ini dengan membaca manaqib daripada Sayyidatina Khadijah dengan berkat kemuliaan pada diri Sayyidatina Khadijah, mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Terlebih khusus doa daripada sahibul majlis, yaitu keluarga besar ayahanda Bapak Haji Umar Hashim, dan juga kita yang hadir beratan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jamaah rahimahumullah wa athabakumullah. Malam hari ini pembukaan tadi yang disebutkan di awal
wiridan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas yang di dalamnya doa-doa ma'thurah, doa-doa yang diambil daripada doanya baginda Rasulullah, wiridan Rasulullah yang ditertibkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas sehingga menjadilah sebagai Ratibul Aqas atau wiridan sebagai penolak macam bala musibah. Mudah-mudahan dengan diawali Ratibul Aqas tadi pula apa yang menjadi bala musibah setiap perjalanan ini kehidupan kita semua diberikan oleh Allah benteng pertahanan yang kuat untuk menghadapinya. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Disebutkan di dalam manaqib al-busyra ataupun dalam terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh ulama-ulama kita tentang mengenai pribadi Sayyidatuna Khadijah. Jelas banyak keutamaan dan keagungan pada diri beliau. Di antaranya sudah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan manaqib sebelumnya. Beliau adalah seorang perempuan yang pertama kali beriman dan masuk ke dalam Islam. Beliau adalah seorang perempuan yang diberi gelar Sayyidatul Qahirah, yaitu penghulu daripada perempuan yang suci yang disucikan oleh Allah. Beliau juga adalah perempuan yang terus diberikan oleh Allah kemuliaannya hingga ketika beliau meninggalkan status daripada perkawinan beliau sampai kepada umur 40 tahunnya tidak diberikan oleh Allah jalan perkawinan setelah itu kecuali dengan perkawinan yang mulia disandingkan dengan makhluk yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah SAW. Sudah kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW di saat khitbah, di saat mempersunting daripada Sayyidatina Khadijah, memang diawali dengan Sayyidatina Khadijah dulu yang mencari-cari tahu tentang pribadi Nabi kita Muhammad SAW, lalu dicocok-cocokkan lawan guru beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal bukan sekadar keluarga dari Sayyidatina Khadijah, juga sebagai guru daripada Sayyidatina Khadijah, walaupun beliau itu adalah rahim karena itu adalah masa fatrah, masa di mana dalamnya kekosongan para nabi. Pada saat itu belum lagi diangkat Nabi kita Muhammad sebagai nabi, maka disebutlah dengan masa fatrah, masa kekosongan daripada nabi. Nah di situ rahib yang bernama Waraqah bin Naufal menunggu-nunggu juga kapan sih yang tertera di dalam kitab Taurat ataupun Injil akan diutusnya seorang nabi akhir zaman. Waraqah bin Naufal menunggu-nunggu isyarat, tanda ataupun yang tercantum di dalam kitab Taurat ataupun Injil tersebut sehingga tibalah Allah mengutus seorang pemuda yang disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil yaitu Nabi kita Muhammad SAW ketika Sayyidatina Khadijah mencocok-cocokkan tentang cerita perjalanan Nabi Muhammad ketika membawakan dagangan beliau. Ketika Sayyidatina Khadijah mempersilakan Nabi kita Muhammad membawakan dagangan Sayyidatina Khadijah, di antara semua pedagang-pedagang yang membawakan dagangan Sayyidatina Khadijah maka tidak pernah mendapatkan keuntungan yang lebih besar kecuali di mana Nabi kita Muhammad yang telah membawakan dagangan beliau tersebut. Maka dengan dicocokkan itulah Sayyidatina Khadijah diyakinkan oleh gurunya dan keluarganya sekaligus itu Waraqah bin Naufal tidak lain adalah Nabi Muhammad adalah seorang nabi akhir zaman. Semakin kuatlah Sayyidatina Khadijah untuk menantapkan hatinya, meyakinkan hatinya bahwa inilah pendamping dunia akhirat Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah memberikan jalan bagaimana caranya untuk bisa bersatu padu dengan Nabi kita Muhammad. Akhirnya Nabi kita Muhammad singkat cerita melamar Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor onta dan 12 gram emas atau 12 tulang menyambat. Itu dulu apa bahasa orang dulu menyambat emas itu bahasa Arabnya. Gahar itu bahasa Arabnya, bahasa hitungan satuannya dulu Pak. Nah di situ disebutkan jadi 20 ekor onta dan 12 gram emas. Bahkan ada yang mengatakan emas dan perak. Kalau seumpama onta itu seikung harganya
yang paling umur di 25 juta, ya kan? Berapa ya Anda? Nah, ayo. Kita mahal berapa? Sepakat kalau sholat ya tunai. Nabi kita Muhammad sekeronta 25 kali 10 sudah 250 juta, ya kan, kali 20 berarti 500 juta. Itu nanti kita tambah emas, tambah perak, ya anggaplah 1 M. Itu mahal Nabi kita ketika melamar Siti Khadijah. Lalu timbullah pertanyaan, Ustaz, bertentangan dong dengan hadis Nabi iltamis walau khatar min hadid, berikanlah mahar itu walaupun hanya cincin besi. Di dalam hadis yang lain, khairus sadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling murah, paling mudah. Apakah ini bertentangan sedangkan Nabi mengatakan seperti itu, sedangkan Nabi melamar Siti Khadijah nilainya fantastis. Kalau kita melamar binian paling mahal berapa jiwa? Yang paling mahal di Indonesia misalnya 500 juta lah. Su anak presiden adalah artis lah. Masya Allah. Nah ada sepakat salat aja ya. Oh. Mahar yang disebutkan waktu nikah, yang disebutkan waktu nikah. Kalau jujuran beda ya. Nah, beda. Jadi ini mahar bukan jujuran. Jadi Nabi kita ini benar-benar mahar bukan jujuran yang diberikan khusus kepada Siti Khadijah. Lalu bertanya, Rasulullah pada saat itu sufi kan? Ya kan? Padahal kita tahu pribadi Rasulullah dalam sejarah beliau ini adalah Nabi yang ditawarkan gunung Uhud yang jadi emasnya sendiri menolak, yang mana beliau menahan lapar 3 hari 3 malam, ya kan? Dengan nilai mahar yang begitu fantastis. Maka jawaban di dalam kitab tarikh ada Sirah An-Nabawiyah bahwa pada bahwasanya beliau bisnismen yang sukses pada saat itu, yang terkumpul, yang semua yang beliau kumpulkan pada saat dimaharkan untuk perkawinan beliau dengan Sayyidatina Khadijah. Setelah beliau nikah dengan Sayyidatina Khadijah, berjalan diangkat menjadi nabi, maka urusan dunia, dagangan, asalnya jadi pengembala itu mulai ditinggalkan beliau dan khusus fokus pada dakwah. Itu rentetan perjalanan Nabi Muhammad. Jadi dakwah Nabi Muhammad waktu kecil beliau sudah dakwahnya melewati hal keadaan beliau yang sungguh, perangai yang agung, pribadi yang elok, akhlak. Belum lagi sejarah dakwah bil lisan, karena pada saat itu masih dakwah sembunyi. Nah, ketika diangkat menjadi Rasul, baru beliau dakwahnya secara terbuka dan terang-terangan. Nah, pada saat beliau menjalani dakwah sembunyi-sembunyi, beliau tidak melupakan ikhtiar juga. Dan beliau berusaha berdagang. Ya. Ada yang mengatakan pribadi Nabi kita Muhammad itu kalau kita menanyakan bisnismen terhebat, ya kan, maka Nabi kita Muhammad. Kenapa jadi terhebat? Karena bisnismen Nabi Muhammad itu bukan nasional, internasional. Kenapa jadi internasional? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, ya kan? Orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang, ya kan? Rihlat asy-syita, mereka berdagang musim dinginnya ke Yaman, ya kan? Habis itu as-sayf, itu rihlat asy-syita'i was-sayf, dan berdagang di musim panasnya ke Syam. Jadi dua. Mekah itu kedudukannya ada tengah-tengah, Yaman kanan, Syam kiri. Jadi apabila musim dingin Nabi kita Muhammad dan orang Quraisy pada saat itu berdagangnya ke Yaman, musim panas berdagangnya ke Syam. Kenapa jadi begitu, Ustaz? Kenapa pada ke Yaman aja musim dingin musim panas musim dingin ke Syam aja? Kenapa? Karena ketika musim dingin di Yaman tidak sedingin di Syam. Kalau di Syam itu dinginnya sampai menurunkan salju, menurunkan salju. Tapi kalau di Yaman itu dinginnya persis kayak di Mekah. Nah, kalau panasnya ya di Syam itu tidak sepanas di Yaman.
panasnya di Yaman itu panasnya lebih panasnya di Syam. Lalu ketika musim panas mereka ke Yaman, ke Syam. Ketika dingin ke Yaman. Nah itu. Lalu Nabi kita itu bisnismen ekspor impornya barang Sayyidatuna Khadijah ke Yaman dan ke Syam. Nah, siasat dalam berdagang bagaimana? Jadi kalau ada orang pintar berdagang, siasat berdagang itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musim-musiman ya, mengikuti musim. Nah, cuaca. Nah, orang bahari ya Allah. Musim apa juga tuh? Baju larut apa? Baju dalam. Nah, gitu. Ya Allah. Nah, begitulah strategi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga merupakan bisnismen terhebat. Jamaah rahimahullah wa ta'ala. Singkat cerita disebutkan kita meneruskan pembacaan menanti. Di antara keutamaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rabbul Izzati telah mengutusnya di akhir-akhir perjalanan Sayyidatuna Khadijah mendekati ajal beliau. Itu mulai ada rasa kegelisahan beliau tentang apa? Bukan tentang masalah dunia, kekhawatiran beliau meninggalkan sang pujaan hati, meninggalkan sang idola, meninggalkan suami tercinta Nabi kita Muhammad tanpa ada lagi yang mendampinginya. Yang dipikirkan kalau aku ada kayak para suami. Sedangkan pribadi Siti Khadijah jelas sudah dalam kesehariannya jangan pernah yang namanya memberikan ataupun mengolah Nabi kita Muhammad sangit ya kan, mencari celah Siti Khadijah itu mengolah Nabi Muhammad sangit saja ngalih. Artinya kadang wadi Siti Khadijah itu kalau Nabi Muhammad itu terlihat mukanya muak, terlihat mukanya sedih, terlihat mukanya berpikiran. Kadang-kadang Siti Khadijah itu kayak apapun caranya Nabi Muhammad sebagai suami beliau kadang-kadang hanya sedih. Diusahakan terus bahagia hingga datanglah pada saat beliau memikirkan hal seperti itu malaikat Jibril membawakan makanan dari surga, menyerahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk disampaikan kepada Siti Khadijah. Nah ini ada satu catatan yang ajib. Malaikat Jibril itu kan digolongkan golongan al-dhukur, laki-laki, ya kan? Digolongkan laki-laki, al-dhukur. Dalam artian ketika malaikat Jibril menyampaikan makanan itu tidak langsung kepada Siti Khadijah melewati perantara Nabi Muhammad. Tidak langsung keluar. Malaikat Jibril berhadapan dengan Khadijah. Hei, Siti Khadijah, ini untukmu. Saking memuliakan istrinya Nabi Muhammad sebagai perempuan yang tahirah, kesuciannya dijaga oleh Allah. Malaikat Jibril pun indah menampakkan langsung di hadapan Siti Khadijah. Ya Allah. Lalu pada saat itu Fatimah alaihissalam, ya kan, min Rabbil Jalil. Pada saat itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, sampaikan salam kepada istrimu yaitu Sayyidatuna Khadijah min Rabbil Jalil, daripada Tuhan yang Maha. Wa minni, dan salam dari aku. Jangan lagi Jibril langsung Siti Khadijah kalau ada apa? Ini adabnya ya Allah. Apa dalam mereka itu bebas saja ya Allah, nggak langsung tampil di mana aja bebas, tapi menjaga adabnya beliau kepada istri seorang makhluk yang mulia. Bukan sekedar itu lagi, bahkan dikhabarkan wabasyirha di baitin bil jannah, diberikan kabar gembira akan dikasih gedung rumah di dalam surga. Ini andai saja adalah, tapi mudah-mudahan jadi doa andai ini, mudah-mudahan jadi doa yang baik. Kita sebelum mati diperlihatkan tempat kita di surga. Kira-kira mati itu tidak ada terasa sakit tadi. Hilang rasa sakit. Karena normalnya sunnatullah mati itu sakit. Mati itu sakit, dan sakitnya kadang awal lagi dibayangkan rasa sakit kita jadi lebih sakit yang namanya sakaratul maut. Disebutkan di Uyak kulit kambing itu hidup-hidup, ya kan, ditusuk dengan 700 pedang. Oke. Nah, jaga ayah anda deh, jaganya tubuh kita itu udah
disihani oleh malaikat maut nih. Maka ketika dicabut mungkin tumpah hamuk. Ini ada satu cerita. Tapi cerita ini Allah alam sumbernya memang dari salah seorang perawat. Maaf kita tidak sebutkan rumah sakitnya, menjaga kode etik. Ya, alhasil itu rumah sakit yang umum, bukan rumah sakit Islam. Di situ ada tempat khusus bagi non muslim, ada tempat khusus muslim. Ada non muslim, artinya bukan muslim ya. Pada sakaratul maut itu kebiasaan rumah sakit itu sudah mengetahui matinya ini sangat mengerikan dan mengganaskan, sehingga dipindahlah yang mayit non muslim, bukan mayit ya, mau jadi mayit tadi sakaratul maut tadi yang sudah gelap-gelap dipindah ke tempat khusus di mana tidak ada melihat satu orang pun kecuali pihak rumah sakit. Nah, si perawat yang menceritakan ke ulun ini kalau dengar bergaul di sana melihat kayak apa orang non muslim itu mati, kayak orang mati kepanasan, kejam-kejam, dikasih semen dulu di dalam kuburan itu dikasih semen, jadi di semen di bawah atas, jadi dihalat menunggu kering hanya dimasukkan. Nah, itu kuburan. Diperhias melihat matinya bahagia, padahal mati orang non muslim itu sebenarnya sebagaimana yang diceritakan oleh perawat tadi sangat mengerikan. Ya Allah, matanya terbicara, awaknya telabakan kayak cacing kepanasan. Alhamdulillah, itu sakaratul maut. Nah, Siti Khadijah diberikan kabar gembira, digembirakan terus oleh Allah karena Siti Khadijah terus menggembirakan hati kekasihnya Allah dan sekaligus kekasihnya Siti Khadijah. Jadi barang siapa menggembirakan hati Rasulullah, pasti bukan insya Allah pasti Allah akan menggembirakan hati. Begitu Siti Khadijah terus menggembirakan hati Rasulullah, maka Allah terus menggembirakan hati Siti Khadijah. Selain diberikan salam, ayo lihat Allah tuh langsung kirim salam. Iya Pak, kepada makhluk, pada Allah yang menjadikan itu makhluk. Andai kata diberikan salam dia, Allah tidak mengurangi derajat beliau sebagai Allah Jalla wa'ala. Tapi karena beliau tadi Allah Jalla wa'ala ingin mengembirakan dan menyampaikan kegembiraan itu kepada Sayyidah Khadijah supaya terobati rasa was-wasnya, diberikanlah salam yang mulia ini. Maka ada yang mengatakan begini, kalau Nabi itu disebutkan dengan alaihi salam, ya kan, sama Nabi Isa alaihi salam, ya kan, Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Sayyidah Khadijah pun pantas diberikan gelar alaihi salam. Kenapa? Karena beliau dapat salam langsung dari Allah. Jadi wajar kita beri gelar alaihi salam. Dapat salam, kita dapat salam dari dunia. Allah dari Allah Jalla. Jangan kita ini dapat salam dari Allah, dapat salam langsung dari Nabi Muhammad ya. Ya Allah. Karena kalau kita dapat salam dari Nabi, dapat salam dari wali Allah ya Pak. Maka salam ini absus salam, menebarkan salam. Ketika ada orang bilang assalamualaikum, jangan-jangan yang mengucapkan salam itu wali. Kita kan tahu ya kan? Waalaikumsalam. Jawab. Kita kan tahu apalagi di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat ramai, di tempat majelis yang banyak orangnya. Ketemu kita ada kenal orang itu khususnya, ya kan? Yang kenal apalagi ya kita tahu Rasulullah, yang tidak kenal Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku udah kenal pada Pak, jawab salam. Nyata itu lagi kan? Apa dia tunjuk SD, sok kenal, sok dekat. Padahal mau itu kada kenal kah? Ucap salam kepada kita. Siapa tahu yang ucap salam wali. Wajib tidak orang hukumnya. Fardu kifayah kalau berkelompok. Ini kalau seumpama dalam satu majelis nih, ustaz aja. Ustaz ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan dalam ucap salam, perkataan dengan dosa. Wajib kartu wajib kifayah kan ya. Langsung waalaikumsalam, assalamualaikum dan langsung jawab waalaikumsalam dua-duanya.
Ya kalau orang itu ketemu kita ingat mengucap salam. Sebenarnya ada salam itu kan yang uha, ya kan yang antum mengucap salam kepada yang uha kan gitu. Nah, yang bertemangan mengucap salam kepada yang duduk. Nah, jalan. Dan begitu adanya. Kita balik nih, ya kan? Kita yang mulai salam kan dijawab dong, jawab sendiri. Waalaikumsalam. Ada masalah. Nah, ya iyalah, apalagi pengajian nenek. Nah, kurang baca Quran, kurang pengajian nih, baca kitab semua dulu lah. Masuk dalam masjid, assalamualaikum ya. Nah, itu udah lagi sembahyang. Awal sembahyang ya bersalam, assalamualaikum ya. Ini kan kan bukan sembahyang, jangan. Atau orang guling ucap salam lah, bunga benar. Orang guling, assalamualaikum yang guling ya. Jangan. Artinya likul limakal makal. Setiap tempat setiap keadaan ada tempatnya. Jadi disesuaikan tempatnya. Nah, di suasana kayak kita nih banyak musibah-musibah, padahal doa yang paling ringan adalah salam. Itu doa yang secara tidak kita sadari sudah mendoakan keselamatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang mendoakan kita dan selamat, artinya balas doa mudah kita selamat. Artinya selamat dari wabah, selamat dari bala, selamat dari virus corona, selamat dari kecelakaan, selamat dari fitnah yang zaman. Arti selamat. Iya ya, ya Allah. Ya tadi tebarkan salamnya sudah mulai redup ya. Yang ada trendy lagi. Nah, jadi kalau bisa nih anak kita trendy kan masuk ke sana. Assalamualaikum. Biar anak kita. Waalaikumsalam. Trendy kan. Arti trendy kan itu dia dijadikan sebagai budaya. Maka ada perkataan yang indah. Nggih. Nah, gitu. Bahkan Masya Allah, Masya Allah. Bahkan di dalam riwayat bahwasanya apabila kita masuk rumah membaca pertama tadi salam, kedua adalah ayatul kursi, ketiga al-ikhlas, itu dibaca 3 kali, maka kawasan Ustaz tadi ya. Tadi dari luar ada tahu loh. Yang mengobati kita ini siapa? Ada tahu. Di belakang kita ada yang mengizinkan ada baik, awak ada baik, ya kan? Energi negatif nih yang tersentuh dengan tubuh kita ya kan? Itu ketika masuk ke rumah membaca itu langsung patulan dari Allah kita. Jadi kita masuk pada membawa sesuatu yang tidak baik ke dalam rumah. Nah, tahammud di luarnya ada hamba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca surah ayatul kursi, surah al-ikhlas. Nah ini sering disanjung oleh Abang Gus Mufur. Itu pertama kali mendengar pengajian beliau itu, dan juga disambat lagi dipertegas oleh guru beliau Al-Harith Umar. Beliau sering mengatakan anak nyaman tidur di rumah beradaan berkah, amalkan ini aja. Rumah itu tanda. Keluarnya baca ayatul kursi atau Allah. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu disebutkan hiya kita wa kita. Ya, kawatanaha 'an syaitan. Yang tadi deh. Kita mu'liyahnya. Wa kufita mencukupkanmu. Ya kan? Wa kita memanfaatkan waktumu. Nah, jadi apabila kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, keluar rumah, maka ketika kita keluar itu pertama kita dijaga dari gangguan yang ada baik-baik. Habis itu kita yang kita cari kada keluar. Ya kan? Habis itu kita yang kita lakukan di luar itu ada yang ada manfaatnya. Diberikan oleh Allah taufik untuk menjalankan kemanfaatan di dalam waktu yang kita lakukan di luar rumah tadi. Ya Allah. Nah, jamaah rahimahumullah sudah isyarat.
Belum kan? Jadi kita langsung kepada karomatnya daripada Sayyidatina Khadijah. Sebagian dari barokat Sayyidatina Khadijah Kubra, ada seorang pekerja yang tinggal di negeri Amin. Yaitu di negeri Amin di mana? Di negeri Madinah Al-Munawwarah. Nah ini loh, ajib sedikit loh menyimpang. Nabi itu lahir di Mekah ya, tapi sering disebutkan dinisbahkan kota suci Madinah. Padahal lahirnya di Mekah loh, ya kan? Tapi dinisbahkan kota suci Madinah di Mekah. Nah, ini ada pertanyaan dan isyarat yang harus kita ketahui bahwa ketika kita lahir di mana saja, pada intinya di mana kita berperan manfaat di tempat itu, maka itu jadi nisbah kepada kita. Kayak guru Bangil, ya, maka ada dikatakan guru mata pura, ya kan? Beliau lahir di mana? Kampung Melayu, di mana? Mata pura lah, mungkin. Nah, kayak guru Sumur, lahirnya di Mulirang, ya, Mulirang lah, Mulirang. Lalu orang bayar, lalu datang, ya. Kenapa? Karena apabila dia sudah dewasa, di mana dia berada, di situ ada kemanfaatan, maka disebutkan kampungnya kepada dirinya, bukan tempat kelahirannya. Ayo lahir kadang awal disambar al-Makki ya. Soal kemanfaatannya banyak di dalam pada Mekah. Kadang awal disebutkan al-Makki. Nah, seumpama kayak Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki ya. Beliau pantas disebut al-Makki, al-Maliki karena beliau memanfaatkan ilmu beliau dan menebarkan kemanfaatan itu di kota Mekah. Jamaah rahimahullah wa ta'ala. Nah, jadi pekerja ini tinggal di Madinah Al-Munawwarah pada bulan Ramadan, dia tidak dapat bekerja. Anggaplah di lockdown. Di bahasa kita ya Allah. Dalam mana kita ada lockdown bahari ya Allah. Ini suasana pandemi. Ada omong-omong. Ini harus kita pahami. Maaf kita Allah dari tolong dari keadaan. Jangan sampai kebiasaan mulut kita ini mengucap mumpung ada pegawai kalau makan, jangan sampai. Kenapa? Kalau sudah terbiasa sering mengulang-ulang ucapan itu, akhirnya masuk ke dalam hati. Mumpung ada pegawai kalau makan, mumpung ada pegawai kita hidup. Nah, lalu akhirnya yang paling dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita adalah akidah kita tergelincir. Tetap memang ikhtiar kita bergaul untuk mendapati rezeki saja, tapi jangan sampai menjadi sebuah fondasi utama di dalam kehidupan itu. Nah, ini banyak kita bilang, ini kayak apa? Suasana seperti ini, bayar kredit mobil tidak tahu, makanan tidak tahu. Memang wajar kita mengutarakan itu, tapi aku sudah masuk ke dalam hati, tidak bahaya. Akhirnya ujung-ujungnya, yang boleh ditulis siapa? Yang megawi itu ini kamu tahu siapa? Yang membantu, kamu sehat itu siapa? Yang menyatakan. Mereka mengucapkan aku karena bergawi, aku khas dikonsentrasikan Tuhan deh. Tidak mau lagi bergawi. Nah, tauhidul af'al bicara ya. Nah, jadi itulah memang ikhtiar kita jalani, cuma jangan sampai masuk ke dalam hati. Nah, lalu si pekerja tadi yang ada bergawi pada bulan Ramadan, suatu hari ya sangat kelaparan dan dia tidak dapat kemana-mana karena pada saat itu ya suasana sudah mencekam. Lalu beliau itu tertidur. Setelah itu ia pada saat tertidur itu di sini beliau tertidur. Setelah itu ia pergi ke makam Sayyidatina Khadijah. Ia luas dan dia tidur di sana. Artinya pada saat beliau kadang kalau kemana-mana bingung kita deh. Ibaratkan bahasa kita tuh galau. Kemana aja pun dah. Mau sudah hidup di rumah. Galau dah. Keluar aja. Lalu pergi ke makam Sayyidatina Khadijah sampai tertidur di sana. Artinya mencari tempat di mana adanya ketenangan. Istilah merasakan keberadaan kita yang awam nih, ya kan, di masjid saja jarang benar merasakan keberadaan Tuhan. Waktu sholat aja Tuhan kemana, ya kan? Ini kelas orang awam ya lah. Kelas wali di mana aja, kelas nabi di mana aja, selalu berada keberadaan Tuhan sehingga galau itu tidak terbentuk pada tempat, ya kan?
Nah, gitu, masya Allah. Kalau kita yang awam nih, kita harus mencari suasana yang sekiranya datang kerohanian di dalam jiwa kita, sehingga merasakan keberadaan melatih ya Allah, sehingga di Islam uzlah, ya lah, ada yang namanya khalwat, ya lah, selalu merasakan sentuhan-sentuhan daripada keberadaan Tuhan di dalam jiwa kita. Singkat cerita, kemudian pada saat itu beliau dibangunkan oleh seorang pada waktu sahabat tidurnya, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di sana terdapat makanan yang sangat lezat dan bercahaya, dan ada gelas yang berisi air yang menghilangkan dahaga dan menyembuhkan penyakit. Ya Allah, guring pas bangun guring ada makanan di saat lapar kayak ini rasanya gini benar-benar ya kan, ada saran memasak lagi kayak di pengajian lah, bangun guring lapar enak basuhan bersih, makanan siap, dihidangkan, tinggal menghadap makan lagi namanya, apalagi gratisan. Ya Allah, senangnya luar biasa. Salah satu daripada karomah Sayyidatina Khadijah yang mana pekerjaan tadi bertawassul kepada Sayyidatina Khadijah dan siang makam sampai tertidur di makam Sayyidatina Khadijah. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidatina Khadijah juga kita berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, khususnya Allah berikan rezeki yang halal, baik rezeki itu berupa materi, tenaga, pikiran, kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya, mudah-mudahan dengan berkat Sayyidatina Khadijah, dan mudah-mudahan apapun ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan ini kita diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berqasidah tawassul. Anggur enggak. Natawasal bil habana wal batul mustataba wal nabi summa
السبيل وسنته وتأييد كلمته وحجته وتفضل علينا بذلك وتغننا من ذل الحظ والغفار والنصيب الأدمار وفقنا بالاستمساك بسنته وسنته حتى نموت عليها وحشرنا بزمرته وتألي وعيه وجعلنا من رفقائه وأولدنا حوله واسقنا بكاسه وفعنا لمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتان وظهر منها ووقار واغفرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم بالتعقل بالتحلى من الرضا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة